Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Safiani serta teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saufia Mikasari. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-8 yaitu tentang negosiasi yang baik. Sebelum saya memberitahu bagaimana negosiasi yang baik, saya akan menjelaskan apa arti dari negosiasi itu. Nah, negosiasi adalah sebuah upaya tawar-menawar yang dirasa perlu untuk dilakukan sebelum terjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Negosiasi terjadi karena belum adanya kesesuaian hal antara kedua belah pihak, maka salah seorang tersebut merasa perlu untuk menawar kembali hal yang sedang dibahas tersebut. Bisa mengenai harga atau kesepakatan lainnya. Nah, selanjutnya masuk ke karakter negosiasi. Karakter negosiasi ada 6, yaitu yang pertama terdiri dari minimal 2 orang atau lebih. Maksudnya adalah sebuah negosiasi tidak akan dapat berjalan jika hanya ada satu orang. Dibutuhkan setidaknya 2 orang atau lebih untuk melakukan negosiasi dua arah. Bila antara penjual dan pembeli, negosiasi ayah dan anak, ataupun negosiasi pemilik perusahaan dengan investor, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya hal yang dinegosiasikan dan bukan tidak mungkin dapat timbul masalah. Maksudnya adalah sebuah negosiasi tidak akan bisa disebut sebagai sebuah negosiasi apabila tidak ada hal yang bisa dinegosiasikan atau didiskusikan antara kedua belah pihak. Nah, masalah yang dapat timbul biasanya diakibatkan oleh tidak adanya kata sepakat atau kesepakatan bersama atas negosiasi yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah melibatkan barang atau jasa. Maksudnya adalah proses negosiasi biasanya selalu melibatkan barang maupun jasa yang dirundingkan atau didiskusikan kedua belah pihak. Barang atau jasa tersebut merupakan sebuah peran penting yang menjadi alasan utama mengapa sebuah negosiasi perlu untuk dilakukan. Yang keempat, melibatkan orang lain. Di sebuah negosiasi kadang juga memerlukan bantuan pihak ketiga yang biasa disebut sebagai negosiator, di mana negosiator ini berperan sebagai pihak ketiga atau penengah pihak pertama dan kedua yang melakukan negosiasi tidak dapat menemukan titik tentu kesepakatan. Yang keempat, menggunakan bahasa lisan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Ini maksudnya adalah negosiasi perlu melakukan penuturan dan penyampaian menggunakan kata-kata yang jelas, sehingga maksud yang ingin dicapai dan dapat disampaikan dengan baik. Dan yang keenam adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Negosiasi pada akhirnya akan mendapatkan sebuah keputusan bersama antara kedua belah pihak, walaupun pada prosesnya tidak jarang timbul konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak tersebut yang tidak mau mengalah dengan pendapat masing-masing. Nah, selanjutnya untuk melakukan negosiasi yang baik, kita harus mengetahui apa tujuan negosiasi tersebut. Yang pertama, untuk menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat dalam sebuah negosiasi. Kedua, untuk mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dan hal-hal yang dinegosiasikan. Yang ketiga, untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul dari proses negosiasi seperti perbedaan pendapat dan pertikaian karena tidak mau mengalah mempertahankan pendapat. Yang keempat, untuk meleburkan dan menyatukan beberapa pendapat agar diperoleh suatu negosiasi yang berhasil. Selanjutnya, untuk melakukan negosiasi yang baik, ada teknik negosiasinya, yaitu ada 5. Yang pertama, membuat target pencapaian negosiasi.
Tentu seseorang yang melakukan negosiasi memiliki target dan goal yang ingin dicapai dalam negosiasi tersebut. Yang kedua, melakukan riset yang komprehensif, maksudnya adalah pengetahuan yang luas dapat digunakan sebagai landasan dalam sebuah diskusi negosiasi. Yang ketiga, fokus tujuan utama negosiasi. Harus ada batasan dalam bahasan topik yang ingin dibahas. Yang keempat, bersikap adil dengan pendapat pihak lawan lain. Maksudnya adalah bersikap sangat kaku dan mengunggulkan pendapat pribadi dapat membuat lawan bicara menjadi tidak nyaman dan hal ini dapat berakibat negosiasi berjalan tidak lancar. Yang kelima, menyiapkan alternatif win-win solution. Apabila negosiasi sudah berjalan cukup lama, namun belum menemukan kesepakatan, maka Anda dapat menawarkan kesepakatan lain yang juga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Nah, dalam negosiasi yang baik juga ada hal-hal yang harus dihindari dalam negosiasi, yaitu selalu berusaha untuk memenangkan pendapat di setiap situasi. Yang kedua, tidak mau mengerti dan menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, fokus pada diri sendiri, bukan pada pokok persoalan. Yang kelima, mudah menyalahkan orang lain. Dan yang terakhir, emosional dan mudah marah. Mungkin itu materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu rekan-rekan dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.